kita anak ibu ya, anak yang keberapa ketiga, anak yang ketiga umurnya setahun setengah. Bu, saya mau ngasih edukasi tentang imunisasi. Anak ibu berarti udah selesai imunisasinya, udah selesai ya ibu. Jadi imunisasi itu kan fungsinya itu dia buat meningkatkan kekebalan tubuh ya. Nah, imunisasi itu tuh dia ada yang wajibnya, ini anak ibu berarti udah ya, udah. Sama biasanya nanti ada yang lanjutannya Bu, jadi dari yang wajibnya itu. Nah, imunisasi ini juga banyak manfaatnya kan ya Bu ya, buat kekebalan tubuh anaknya. Terus juga biasanya manfaat juga buat keluarga. Jadinya kan jadinya kalau misalnya anak ibu tuh nggak takut gitu, anak ibu tuh kenapa-napa gitu, nggak takut kalau misalnya anak ibu tuh jadi kena sakit karena udah dikasih vaksin, nah, kayak gitu. Tapi kan Bu, vaksin juga ada yang namanya KIPI. Jadi itu tuh kejadian ikutan pasca imunisasi. Kayak misalnya waktu itu anak ibu pasti pernah vaksin BCG, udah pernah ya. Ada kan ininya Bu, apa kayak ngejendul gitu jadi garis ketukan. Nah, kayak gitu itu salah satu bentuk dari KIPI. Terus biasanya juga kalau misalnya habis vaksin pasti kan suka ada kayak demam kayak gitu ya Bu ya anak ibu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu nggak usah khawatir, karena kalau misalnya ternyata ada BCG, ada bentuk ngejendul gitu kan ya Bu ya, itu mah tinggal dikompres aja. Terus kalau misalnya demam dan yang lainnya biasanya itu mah sembuh sendiri, paling dikasih obat penurun demam aja. Cuman kalau misalnya ternyata nanti anak itu tuh kayak ada nangis, terus kayak nggak rewel terus nggak mau minum susu segala macam, nah itu baru ibu boleh langsung lapor aja, karena takutnya nanti anaknya takut kenapa-napa kayak gitu ibu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada anak-anak sebenarnya Ya, bulan bisa nggak apa-apa Bu. Jadi di kan konsep imunisasi itu dia ada jadwalnya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya telat itu tuh bisa dilanjutin ke bulan berikutnya kayak gitu, atau misalnya 2 bulan berikutnya. Jadi kan udah ada jadwalnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun misalnya telat dari jadwalnya. Makasih banyak ya Ibu ya perhatiannya. Jamban sehat itu dia merupakan suatu bangunan atau suatu tempat di mana kita membuang air besar kita atau biar yang biasa kita sebut ini WC. Nah, kenapa sih jamban itu harus sehat? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah kita bisa meningkatkan hak martabat diri kita sendiri. Maksudnya, jadi kalau misalnya kita WC kan ya pasti kita pengennya ada hak ya di situ. Maksudnya pengennya kita tuh nyaman gitu sendirian. Kalau misalnya jambannya ini jamban yang kebuka gitu kan, merupakan sebuah bangunan kan malu ya Bu ya, lagi buang air terus diliatin orang gitu kan, nggak enak ya. Nah, terus juga biasanya jamban ini biar nggak menimbulkan banyak penyakit. Soalnya kan kalau misalnya jamban itu dia tempat kita buang air besar ya Bu, otomatis dia itu pasti banyak penyakitnya yang misalnya bisa menimbulkan banyak penyakit kalau jamban ini nggak bersih, nggak sehat gitu. Nah, apa sih Bu cara-caranya jamban yang sehat itu? Yang pertama yang pasti adalah dia ini harus jauh jaraknya dari sekitar perairan. Kenapa? Karena kan biasanya kalau misalnya si jamban ini dia dekat sama daerah lingkungan warga, nanti takutnya dia mengalir, terus nanti kita ngambil air dari situ, tangan dari situ kan jorok ya Bu ya. Nanti takutnya kita kena penyakit gitu. Terus syaratnya juga harus bersih, jelas ya bersih. Terus juga harus ya kedap air. Kenapa? Karena kalau misalnya licin atau yang kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya di rumah ibu ada yang udah pada sepuh, takutnya kalau misalnya licin jatuh kan, udah pernah sering dengar kalau misalnya ibu-ibu gitu yang udah pada tua, udah pada sepuh, jatuh di kamar mandi, takutnya ada kena penyakit stroke ya, takutnya kayak gitu. Jadi harus selalu bersih. Sama kalau misalnya jamban juga itu harus ya ada ventilasinya Bu, jadi biar bisa tetap kita bernafas dengan enak kayak gitu. Nah, kenapa sih kenapa kalau misalnya kita ini nggak boleh buang air sembarangan kayak gitu? Karena ya itu tadi ya Bu, kalau misalnya ada tinja atau ada ya buang air besar itu kan pasti ada kuman-kumannya tuh dalam tinja-tinjanya itu bisa menimbulkan banyaknya penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan dari adanya buang air sembarangan atau dari jamban yang gak sehat. Yang pertama itu ada diare, itu ibu tahu kan. Jadi kalau misalnya ada orang kita nggak tahu ya, misalnya si
si liganya itu keluar dari sungai, terus kita cuci tangan, terus kayak apa namanya, jadi nggak tahu gitu cuci tangan si orang itu bersih atau enggak, jadi bisa diare, terus juga bisa kena muntaber, ya kena darah, juga bisa, terus juga bisa kena infeksi virus yang ada di hati, jadi nanti hatinya ngegedein, terus jadi kuning, nah terus juga makanya kenapa jamban itu harus sehat. Yang pertama kan kalau misalnya lingkungan bersih, otomatis masyarakatnya jadi sehat. Kalau misalnya masyarakat sehat, otomatis kita nggak akan merasa rugi harus ngeluarin obat sama harus ke tempat berobat. Kayak gitu ibu-ibu. Sekian dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Terima kasih banyak ya ibu-ibu atas perhatiannya. Terima kasih ya.